Ya, halo, salam jumpa seluruh pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Reza Ramadansyah dapat menjumpai Anda semua dalam program siaran pendidikan interaktif. Dan teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk teman-teman di sekolah menengah atas atau SMA. Dan seperti biasa, sekarang kita sudah bersama seorang narasumber kita, yaitu Ibu Suharti Latifah dari SMA Negeri 47 Jakarta. Langsung saja kita sapa Ibu Ati. Halo Ibu Ati, apa kabar? Baik Kak Reja, gimana kabar Kak Reja juga Alhamdulillah hari baik ini? Ibu. Nah Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mempelajari bahasa Indonesia Ibu ya. Betul. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit apa aja yang akan kita bahas pada hari ini Ibu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tabel, grafik, dan diagram. Seperti itu Kak Reja. Oh, jadi kita akan membahas mengenai tabel, grafik, dan diagram. Baik, terima kasih Ibu Ati. Dan untuk teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dan memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukannya melalui telepon di nomor 0800 140 3046 atau juga teman-teman dapat mengajukannya melalui SMS di nomor 0852 83868667 atau teman-teman dapat mengunjungi Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan jangan khawatir, untuk teman-teman yang tidak dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui televisi, teman-teman dapat menyaksikannya melalui live streaming di tva.kemdikbud.go.id. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan soal-soal latihan dengan mengakses video on demand. Dan teman-teman sekalian, kita akan segera memulai pembahasan pada hari ini dan diawali dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Silahkan. Ya, itu dia tadi tayangan yang sudah kita saksikan secara bersama-sama. Dan langsung saja kita tanya Ibu Ati, apa sih kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini? Ibu Ati, tayangan tadi itu kaitannya apa nih dengan pembahasan kita pada hari ini, Bu? Baik, tadi sudah Ibu katakan ya, bahwa kita akan membahas tabel, grafik, dan diagram. Tayangan tadi sangat erat kaitannya, karena memang sudah ditayangkan tabel, grafik, diagram. Seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah bacaan biasanya penulis menyertakan grafik, tabel, atau diagram. Dan biasanya penggunaan tabel, grafik, dan diagram ini akan kita jumpai di kehidupan sehari-hari Bu ya? Ya, banyak sekali dalam tulisan-tulisan itu. Apa gunanya tabel, grafik, dan diagram itu? Untuk membantu pembaca memahami isi. Iya. Dan mungkin Ibu Ati bisa langsung saya memulai apa aja sih pengertian dari tabel, diagram, dan grafik itu tersebut? Ya, baik. Bahwa kita ketahui bahwa tabel itu adalah seperti ini, ada kumpulan data ya. Jadi kumpulan data yang diklasifikasikan menurut baris dan kolom. Jadi kalau kita mau melihat angka-angka itu biasanya nanti kita mengarah ke tabel. Sedangkan grafik itu adalah gambaran ya, pasang surutnya suatu keadaan. Jadi itu nanti dianya biasanya kita menggunakan garis ya atau batang yang disebut dengan batang. Kemudian sedangkan diagram adalah gambaran ya untuk menerangkan sesuatu. Ya biasa digunakan atau orang biasanya menggunakan atau penulis biasa menggunakan dengan gambar lingkaran, bentuk lingkaran. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin untuk lebih mudahnya kita lihat ke soal saja. Langsung latihan soal Ibu ya, mengenai tabel, diagram ataupun grafik juga. Ya, baik, ya. Jadi kita bisa lihat di sini nanti ya. Kita akan langsung memasuki untuk soal yang pertama. Iya. Kita lihat di sini ada tabel ya. Tabel. Nah, jadi di sini ada tabel urutan 10 merek mobil terlaris tahun 2006. Mudah-mudahan adik-adik kita di rumah memperhatikan tabel ini ya. Kita lihat di sini ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kemudian juga kita lihat di sini 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tabelnya cukup jelas di sini. Kemudian ada pertanyaan untuk tabel ini ya. Jadi berdasarkan data tadi sudah Ibu katakan bahwa tabel itu adalah kumpulan data. Kumpulan data yang biasanya berisi angka-angka ya. Kita lihat tadi berdasarkan data pada tabel di atas, maka yang menduduki posisi paling stabil urutannya adalah yang mana kita lihat. Jadi ya kita kembali ke soal
Ya, Kak Reza ya, kita lihat. Baik, karena Ibu. ditanyakan adalah yang paling stabil di kita sini. harus melihat tabel Iya, sebelumnya, tabelnya Bu, ya. lebih dahulu. Ya, kalau kita lihat di sini, nah kita lihat kembali ke tabel. Nah, di sini Toyota nomor 1. Toyota pada bulan November dan Desember dia tetap berada di urutan pertama, ya, sama. Kemudian kita lihat Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi. Nah, itu dia tidak stabil lagi urutannya. Yang kedua berbeda, ya. Baik. Lalu yang di nomor 5 kita lihat kembali bahwa kan yang ditanyakan yang stabil tadi ya, Kak Reza. Nah, nomor 5 ini Honda kita lihat dia juga stabil, ya. Nah, terus kita lihat lagi ke berikutnya. Yang mana lagi yang stabil? Iya. Yang nomor 6, yang yaitu Isuzu. Ya, maka jawabannya berdasarkan data tabel di atas tadi, yang mana yang paling stabil? Tepat? Yang paling stabil. Itu yang Toyota. Mana jawabannya? Kalau kita lihat tadi tabel yang itu A, Ibu, ya. Iya, A. Jadi yang paling stabil tadi kita lihat Toyota, Honda, dan Isuzu. Tapi untuk teman-teman biar cara cepat melihat membaca tabel ya, itu sendiri seperti apa, Ibu? Yang mungkin kita perhatikan judul. Judul. Ya, judul tabel. Yang pertama kita perhatikan judul tabel, terus kemudian juga kita lihat apa sih isinya. Itu cara paling tepat. Lihat saja judulnya dulu. Nah, itu kita untuk memudahi melihat dari memudah untuk membaca isi tabel tersebut. Baik, terima kasih Ibu Ati. Dan kita langsung saja masuk ke soal yang kedua, Ibu. Baik, kita masuk soal berikutnya. Sekarang kita masuk untuk soal mengenai apa nih, Bu? Di sini juga sama ya. Jadi masih berkaitan dengan soal grafik yang tabel yang tadi ya. Penjualan mobil yang mengalami kenaikan penjualan sebanyak 594 unit dan 533 unit adalah mobil dengan merek. Nah, kita kembali ke tabel yang tadi nih ya sebenarnya ya, Kak Reza. Kita lihat ya 6. Di sini. Nah, yang paling stabil yang diminta adalah ya, jadi yang mana sih yang paling mengalami kenaikan. Nah, jadi untuk adik-adik di rumah lihat ini. Ya, kita lihat di sini angka-angka ya. Tuh, yang mana dia yang mengalami kenaikan di sini di tabel tadi. Jadi kenaikan di bulan November dan Desember. Ya. Jadi kita lihat kembali di sini soal ya berdasarkan data pada tabel tadi ya yang menduduki posisi paling stabil urutannya tadi kita sudah lihat ya soal yang nomor 1 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah penjualan mobil yang mengalami kenaikan dari tabel tersebut. Ya, kita bisa hitung, kita kurang dari antara ya. Jadi mengalami kenaikan penjualan sebanyak ya bulan November dan Desember. Kita tentu menghitung angka-angka tadi ya. Nah, di sini kita lihat Mitsubishi dan Daihatsu kalau kita lihat tadi. Oke, ya. Jadi itu kita mendapatkannya dengan melihat selisih dari bulan Desember, November dan Desember. Dan bagaimana yang paling naik. Dan tentu kita harus membaca tabel tersebut dengan seksama, Ibu ya. Kita menguranginya ya dengan kenaikan tadi tentunya. Karena di sini yang mengalami kenaikan yang diminta. Iya. Dan berarti tadi jawabannya adalah yang A, Mitsubishi dan Daihatsu. Dan itu dia tadi teman-teman sekalian. Kita sudah membahas 2 soal pertama mengenai tabel. Dan kita langsung saja nih Bu, masuki soal yang berikutnya. Baik. Dan tampaknya masih berhubungan dengan tabel tersebut. Karena kalau tadi ditanyakan mengenai kenaikan, sekarang ditanya yang mengalami penurunan. Ibu, ya? Sama caranya ya, seperti tadi ya. Cuma hanya bedanya di sini mungkin kalau tadi kita lihat November ke Desember mengalami kenaikan, sekarang dari November ke Desember mengalami penurunan. Jadi tentu lebih banyak penjualan di bulan November dibandingkan Desember. Dibandingkan Desember. Tentu kita lihat seperti tadi kata Kak Reza, kita lihat selisihnya. Ya, jadi di mana kalau kita perhatikan tadi kembali ke tabel. Jadi kita memang untuk soal nomor 2 dan 3 ini kita tetap harus mengacu kepada soal tabel yang tadi ya. Ya, kembali kita lihat ke tabel ya. Kita lihat sejenak tabelnya ada di slide nomor 6 Ibu. Ya, slide nomor kita lihat ya, slide untuk tabelnya. Ya. Nih. Kita sekarang masuk ke kita lihat di sini. Kita lihat jadi nanti untuk ini kita tinggal mengurangi yang mana sih yang mengalami penurunan ya. Ini kita lihat di sini 1400 ke 1284 ya ada Isuzu di sini ya. Nah, kalau kita lihat Nissan ini naik kan? Ya di sini Nissan-nya 390 ke 391 naik 1 ya. Kemudian kalau kita lihat KIA dari 284 ke 607 naik tidak? Naik kan ya Kak. Begitu juga dengan Ford dari 324 ke 300. Nah, ini juga dia sebenarnya turun. Tapi ditanyakan tadi adalah dengan nominal tertentu Ibu ya. Nominal yang 2.814 unit. Ya. Penurunannya sangat banyak nih. Jadi kita lihat di mana ini yang mengalami tadi kalau kita lihat untuk tabelnya berarti Toyota ya tadi mengalami penurunan. Jadi mungkin bisa dikatakan sebelum mengurangi selisih semuanya, teman-teman juga harus melihat
angka-angka yang lebih besar di bulan November dibandingkan bulan Desember. Betul sekali. Jadi tidak terlalu memakan waktu yang banyak ya Bu ya? Cepat. Jadi dia cepat, oh ini ternyata yang paling tinggi dan ini ternyata rendah. Baik, terima kasih Bu Ati. Dan tampaknya kita sudah ada penelpon dari teman-teman di rumah. Langsung saja kita sapa. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo. Ya, halo. Iya, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Ya, silakan. Dengan Ryan di Bandung. Oh, dari Bandung. Iya, silakan, pertanyaannya apa? Iya. Iya, Rian dari Bandung. Silakan, pertanyaannya apa? Jelaskan. Iya, Rian. Ya. Silakan, Rian. Ya, jelaskan Rian, silakan, bagaimana cara menentukan tabel, diagram, dan grafik. Jelaskan bagaimana cara menentukan tabel, diagram, dan grafik. Ada lagi pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih Rian dari Bandung atas pertanyaannya. Dan segera kita bahas bersama Ibu Ati di sini. Ibu Ati, bagaimana cara menentukan tabel, diagram, dan grafik? Mungkin cara membacanya kali Bu ya. Kalau cara membaca tadi sudah Ibu kita katakan bahwa ya, cara membaca kita lihat dari judul tabel. Judul tabel. Ya, setelah itu kita lihat kalau untuk tabel tentu datanya. Itu kalau cara membacanya. Nah, kalau grafik tentu juga kita lihat bagaimana turun naik dari keadaan angka tersebut. Baik. Nah, untuk diagram juga kita lihat mungkin lebih mengarah ke presentasenya ya, presentasenya berapa persen seperti itu. Nah, itu jadi untuk membacanya lebih baik kita lihat yang pertama adalah judul dari tabel, grafik atau diagram tersebut. Dan selanjutnya kita akan lebih bisa memahami isi dari ketiga tabel, grafik, dan diagram tersebut Ibu ya. Iya. Atau mungkin kalau memang tidak ingin lebih jelas detail lagi, bahwa yang pertama dia membaca judul. Baik. Yang kedua dia memahami isi informasi tabel tersebut. Yang ketiga dia membuat pertanyaan, dan yang keempatnya menjawab pertanyaan. Iya, terima kasih Bu Ati atas. Terima kasih Bu Ati atas jawabannya, dan menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena sudah ada pertanyaan kembali melalui SMS dari teman-teman di rumah di nomor 08197680 sekian. Pertanyaannya adalah pemilihan tabel, grafik, atau diagram dalam penyajian data yang tepat dipengaruhi oleh apa? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan segera kita jawab dan bahas bersama Ibu Ati di sini. Bu Ati, mungkin dalam menyajikan tabel, grafik, dan diagram itu dipengaruhi oleh apa sih Bu? Dia bertanya dipengaruhi ya. Sudah Ibu katakan tadi, kalau untuk dia membuat data atau melihat data, angka-angka, bilangan, ya tentu dia akan membuat tabel. Apabila dia ingin melihat pasang surutnya suatu keadaan, dia akan membuat grafik. Baik. Ya, kalau dia memang ingin melihat presentasi seperti tadi bilang berapa persen ini keadaannya, setuju atau tidak setuju, dia tentu akan membuat diagram. Berarti dari ketiga bentuk tersebut memiliki ciri yang berbeda. Berbeda-beda, ya. Bisa dikatakan kalau misalnya kita ingin lebih mudah melihat kenaikan atau penurunan, kita pasang surut ya. Pasang surut, kita ke grafik. Tapi kalau ingin lebih detail ke angka-angkanya kita ke tabel. Ke tabel, betul. Sementara kalau diagram itu barangkali untuk presentasi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tabel, grafik itu mungkin kalau kita perhatikan bahwa tabel, grafik, dan diagram itu kan sama ya, semua gambaran kumpulan data, hanya penyajiannya saja yang berbeda. Nah, tapi kalau di antara ketiga tersebut yang paling detail yang mana Ibu? Yang paling detail, sekali lagi kalau untuk detail angka ya, angka tentu kita ke tabel karena dia paling seperti itu. Oke, dan untuk dari tabel, grafik, diagram sendiri Bu, kalau misalkan kita berbicara dalam ujian akhir semester untuk teman-teman di rumah, biasanya presentasenya berapa banyak sih Bu soal-soal seperti ini? Kalau untuk tabel dan grafik dari biasa kalau ujian ya, kita tuh 50 soal, biasa ada 2 atau 3 soal yang keluar dalam dan disertai dengan gambar-gambar tabel dan diagram tersebut. Iya. Tapi biasanya juga disertai dengan hitung-hitungan yang seperti tadi itu Bu? Iya, kalau memang di situ gambar ada grafik pasang surut, dan biasanya wacana-wacana itu ya panjang, lalu itu akan disertai dengan angka-angka. Kalau untuk tabel tentunya, dengan untuk grafik tentunya kita akan sertai dengan pasang surutnya seperti tadi, gambar garis ya untuk grafik, dan untuk lingkaran biasanya kita present dengan diagram. Tapi biasanya harusnya teman-teman kalau misalnya sudah membaca dengan seksama, harusnya soal ini mudah Ibu ya untuk dikerjakan ya? Iya, kalau dia sekali lagi pahami judul. Pahami judul. Itu yang paling penting. Baca judulnya. Judul tentang apa ini dari tabel, grafik, dan diagram. Dan soal tersebut. Ibu ya?
dan soal. Dan sementara kalau misalkan kita, apakah ada soal dalam ujian akhir semester membuat tabel Ibu? Misalkan mungkin diketahui hanya angka-angka dan kita harus membuat tabel, itu cara mudahnya tadi seperti sudah apa Ibu? Ibu katakan di awal ya, cara untuk membuat tabel itu tentu kita tentukan baris dan kolom. Baris ya, dan karena kolom. baik dari samping dari kiri ke kanan maupun dari bawah ke atas. Itu cara membuat tabel. Jadi buat dulu baris dan kolom, lalu kita lihat angka-angkanya di mana ya. Kita lihat mau buat apa, misal tabel tentang tadi penjualan mobil ya. Kita lihat mau dari bulan apa yang akan kita buat. Ya, datanya apa yang kita dapat. Yang pasti kamu harus mencari data terlebih dahulu. Karena itu adalah sekali lagi kumpulan data. Kumpulan data itu adalah untuk membuat tabel. Jadi angka-angkanya kita masukkan, mau November, Desember, apakah Januari atau dari mulai terserah itu nanti. Yang pasti kita buat kolom-kolom dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas. Itu yang harus diperhatikan dalam membuat tabel Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Ati dan menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, kita masih akan terus melanjutkan pembahasan dan soal-soal berikutnya. Oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana karena siaran pendidikan interaktif masih akan kembali setelah yang satu ini.